Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pagi ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi yang maha penyayang tanpa terbilang, yang maha pengasih tanpa pilih kasih. Hari ini kita masih diberi kehidupan, diberi nafas, diberi kesempatan tentunya untuk sama-sama belajar di Arsa Pengaji episode 12. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat beserta salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana sekali lagi dengan perjuangannya hari ini kita masih bisa menikmati manisnya iman, manisnya Islam, dan juga manisnya menuntut ilmu melalui Arsa Pengaji episode 12. Di mana sekali lagi dengan perjuangannya hari ini kita masih selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Anita Ratna Sari Tanjung yang sampai hari ini masih terus membersamai kita belajar di Arsa Pengaji. Terima kasih juga saya haturkan kepada tim Ustadz Abu Robani, juga Ustadz Abu Robani sendiri yang sampai hari ini masih terus semangat memberikan materi pengajaran tentang ilmu Al-Quran yang menyenangkan buat kita semua. Dan juga terima kasih saya haturkan kepada bintang tamu kita hari ini yang tidak kalah keren dari bintang tamu lalu, yaitu ada Ustadz Hamanis. Ini sebenarnya singkatan, yaitu Ustadz Hanan, Ustadz Manan, Ustadz Ihsan. Jadi kalau mereka lebih dikenal dengan Ustadz Kembar Tiga namanya. Ustadz yang saat masih belia, usia belasan tahun sudah berhasil menghafalkan Al-Quran 30 juz, Masya Allah. Hari ini mereka bertiga akan membacakan surat Al-Humazah yang menjadi pembahasan di pagi hari ini, dan juga akan memberikan tahu saya sedikit tentang kandungan ayat-ayat tersebut. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta baik di Zoom maupun penonton atau audiens yang ada di YouTube CT Arsa Foundation. Terima kasih sampai hari ini sudah semangat membersamai Arsa Mengaji di episode 12. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan juga keberkahan. Amin ya robbal alamin. Nah, saya akan terus mengingatkan untuk yang mau kenal lebih dekat dengan CT Arsa Foundation, bisa akses website kami di www.ctarsafoundation.org, dan juga media sosial kita di Instagram @ctarsafoundation dan juga di YouTube CT Arsa Foundation. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa dicek semua konten-kontennya, karena kita akan terus berbagi konten positif di dalamnya, dan bisa di-share sebanyak-banyaknya jika memang dirasa banyak manfaatnya ya tentunya. Masih ada yang ingat kita minggu lalu membahas apa di episode 11? Oke, saya coba sedikit review. Kita sudah membahas tentang keistimewaan Ka'bah, bagaimana Allah menjaga langsung Ka'bah tersebut dari orang-orang yang berniat menghancurkannya. Tidak hanya itu, keistimewaan lainnya juga Ka'bah menjadi tempat ibadah tertua yang ada di muka bumi, dan masih banyak sekali keistimewaan lainnya. Bisa direview kembali di YouTube kita tentunya. Lalu juga kita belajar tentang tahsin Al-Quran, tentang tajwidnya bersama Ustadz kita Abu Robani. Kita membahas tentang qalqalah. Dibuka lagi YouTube-nya kalau masih ada yang lupa. Dan hari ini saya ingatkan ada materi yang tidak kalah menarik loh. Nah, pernah dengar istilah julid? Nah, pagi ini kita akan membahas sama-sama tentang bahaya julid. Sebenarnya apa ya bahayanya yang dibahas atau ada dalam kandungan Al-Quran? Kita akan bahas pagi ini bersama bintang tamu kita tentunya dalam tema bahaya julid. Untuk belajar ilmu Al-Quran menarik dan menyenangkan bersama Ustadz Abu Robadi, kita juga punya tema tentang sifatul huruf, yaitu Al-Inhiraf. Untuk tahu lebih jelasnya apa Al-Inhiraf, jangan sampai terputus ya tema pagi hari ini ya. Saksikan terus sampai Arsa Mengaji selesai. Satu lagi nih yang gak kalah penting, tagline yang setiap minggu saya teriakan dari studio dengan semangat, harus diikuti semangat juga dengan partisipan atau teman-teman yang ada di rumah ya. Saya akan teriak dari studio Arsa Mengaji, semuanya harus menjawab Iqra dari hati. 1, 2, 3. Arsa Mengaji, Iqra dari hati. Sekali lagi biar hari Jumatnya semakin berkah. Arsa Mengaji, Iqra dari hati. Oke, sebelum kita memulai tema, agar kita dimudahkan urusannya untuk menuntut ilmu pagi hari ini, agar juga Allah membukakan pikiran dan hati kita, sehingga kita bisa menerima ilmu Al-Quran dengan mudah juga, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, rabbi srohli sodri, wa yasirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu. Assalamualaikum sahabat Arsa. Pernah dengar istilah julid? Tahukah bahwa julid dalam Islam balasannya sangat mengerikan? Bebas berpendapat di media sosial menjadikan siapapun bisa menulis dan berkomentar tanpa batasan.
Hal ini menjadi salah satu alasan munculnya sifat suka mencela, mencibir, menyindir, dan mencemooh siapapun yang dianggapnya tidak pantas. Tak hanya di dunia maya, dalam kehidupan nyata pun julid sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Meski dampaknya negatif, kebiasaan ini seolah menjadi hal biasa yang dilakukan banyak orang. Manusia saling mencela dan berkomentar miring. Padahal jelas, mencela merupakan tanda dari sifat sombong seseorang. Seperti dalam hadis Rasulullah yang artinya, sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dalam hadis lainnya, Rasul juga pernah melarang manusia untuk menzolimi sesama, baik zolim terhadap tumpah darah, harta, dan harga dirinya. Sementara julid termasuk ke dalam perbuatan zolim terhadap harga diri orang lain. Bukan hanya Rasul yang tegas melarang perbuatan julid, buruknya perangai julid terhadap sesama juga mendapat ancaman serius dalam Al-Quran. Hanya ada 2 surat dalam Al-Quran yang Allah mulai dengan kata wail, yang berarti peringatan celaka atau binasa, yaitu surat Al-Humazah dan Al-Mutaffifin. Berkaitan dengan ancaman julid, muncul dalam peringatan Allah dalam surat Al-Humazah. Tempat terburuklah bagi kalian yang suka mencela dan mengumpat. Tidak main-main, Allah membalasnya dengan neraka yang apinya berkobar-kobar. Menyikapi manusia yang gemar julid, kita bisa lakukan beberapa hal. Di antaranya, tetap menjaga emosi dan tidak terbawa suasana, berbicara langsung kepada yang bersangkutan. Jika benar adanya, jadikan sebagai introspeksi diri. Jika salah, jangan hiraukan. Tidak dendam dan tidak membalas serupa. Membuktikan bahwa tuduhannya tidak benar. Tetap fokus pada pencapaian dan tujuan baik, dan tentunya mendoakan untuk kebaikan bersama. Lalu, seperti apa tanda-tanda manusia julid yang ditafsirkan dalam surat Al-Humazah? Lalu, bagaimana hukuman Allah secara lengkap bagi manusia julid yang termaktub dalam surat tersebut? Seperti apa pula pelajaran Quran surat Al-Humazah yang bisa kita ambil sebagai manusia yang hidup di masa kini? Selengkapnya di Arsa Mengaji bersama Ustadz Abu Rabani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Berkali. Sebelumnya kami ucapkan salam hormat, salam takzim kami kepada guru kita Ustadz Abu Rabani dan juga Ibu Anita. Dan doakan beliau mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bagi siapapun yang sedang melihat tayangan ini di Arsa Mengaji episode 12, baik via Zoom ataupun YouTube, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keistiqomahan dalam kebaikan. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan bahas tentang bahaya julid. Julid. Teman-teman ada yang tahu julid nggak? Tahu. Apa itu julid? Julid itu yang ada di lagunya Bang Haji Roma Irama. Oh, ada. Gimana lagunya? Julid. Coba judi. Judi. Salah. Ya. Ciri-ciri julid itu SMS. Apa tuh artinya? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Berarti kata lain dari julid itu
dengki. Iya, betul. Tahu dengki? Iya, apa itu? Nih. Itu dengkul. Oh, dengkul. Itu dengkul. Dengkul ya. Dengkul. Nah, jangan sampai kita yang namanya dengki, julid. Bahaya banget, bahaya. Karena kenapa? Nabi Muhammad SAW sabda, iyyakum wal hasad. Hati-hatilah kalian terhadap yang namanya hasad, dengki, julid. Kenapa? Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena yang namanya dengki, julid itu memakan semua kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab. Sebagaimana api yang memakan kayu. Hangus. Tahu Hilang sendiri dong. kan? Kalau kayu sudah dimakan api, habis. Nggak ada tersisa. Iya, makanya bahaya buat orang yang julid. Kenapa? Amalnya semuanya habis, nggak bersisa. Karena kenapa? Ketika orang sedang julid, dia sedang bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Dia sedang tidak ridho, tidak terima dengan apa yang telah Allah bagikan. Oh, si dia dapat begini. Oh, saya dapat cuma begini. Berarti jatuhnya malah nggak bersyukur dong. Iya, akhirnya dia apa ya? Merasa ini tidak adil. Ah, iya, Nah, benar. itulah yang membuat amalnya habis tak tersisa. Nah, harusnya apa? Ketika melihat ada orang lain sedang mendapatkan nikmat, kita bersyukur. Betul. Dengan begitu Allah akan berikan nikmat orang itu kepada kita juga, Betul. atau bahkan lebih dari nikmatnya orang itu. Jadi kita harus bersyukur ketika berbahagia Ya, ketika ngelihat orang lain berbahagia. betul. Contoh, ada tetangga punya mobil baru, alhamdulillah. Punya uang banyak, alhamdulillah. Tetangga naik haji, alhamdulillah. Tetangga mati, alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan udah kita bahas tadi tuh. Jangan kita senang di atas penderitaan orang lain. Nggak boleh julid. Nggak boleh. Ah, itu tadi contohnya nggak boleh. Nggak boleh. Jangan diikutin. Iya. Karena yang namanya julid itu penyakit hati. Orang yang hidupnya suka julid dijamin 1.000.000% hidupnya nggak bakal bisa tenang. Hidupnya akan gelisah, tak bertepi. Wih. Kenapa? Karena hidupnya selalu mencari kesalahan orang lain, mengkorek-korek kesalahan orang lain. Bukan hidung doang yang dikorek, kesalahan orang lain juga dikorek sama dia. Nah, julid ini dengki penyakit hati, dan perlu diketahui dengki penyakit hati julid lebih berbahaya ketimbang penyakit badan. Penyakit badan yang paling ganas apa misalkan kanker, tumor, Ya. ada gagal ginjal. Nah, ketika si penderita penyakit ini sudah meninggal dunia, itu selesai penyakitnya, Selesai. udah sembuh, nggak perlu berobat lagi. Tapi kalau julid penyakit hati, ketika si orang julid ini meninggal dunia, itu penyakit hati julid bukannya selesai, malah justru kematian menjadi awal babak barunya, di mana dia akan mendapatkan balasan di dunia ketika dia julid. Nanti dia melihat, ya Allah, kok buku catatan saya kosong, perasaan dulu saya haji 5 kali. 5 kali. Iya, puasa rajin giveaway. Gue Iya. sedekah ya. Pokoknya banyak amal soleh, kok sekarang nggak ada ya Allah, di akhirat mana amalnya? Apa kata Allah? Sudah habis, sudah hangus. Seperti yang dijelasin tadi, amalnya hangus ibarat api yang membakar kayu bakar, nggak ada tersisa. Betul. Rugi. Kemudian itu baru balasan di dunia, amalnya hangus, hidupnya gelisah, nggak tenang. Di akhirat dapat balasan lagi apa? Kallalayum badanna fil hutamah. Allah campakkan dia ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Apa itu neraka hutamah? Narullahil muqadah, api yang menyala-nyala. Naudzubillah. Di dunia udah sengsara, di akhirat babak belur. Kalau zaman sekarang apa? Wis angel. Udah susah itu. Ya. Susah. Rugi dunia akhirat. Makanya orang yang julid itu orang yang menderita. Banget. Kenapa? Karena dia tidak siap dengan kelebihan dan tidak siap dengan kekurangan orang lain. Betul. Padahal kalau mau kita renungkan, kita semua nih sesama manusia pasti mempunyai kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Pasti. Nih, setiap kita bertemu dengan orang lain itu merupakan aset yang berharga bagi kita. Karena melalui orang tersebut kita bisa belajar dari kelebihannya dan belajar pula dari kekurangannya. Kelebihannya kita syukuri, kita jadikan motivasi, insya Allah akan mendapatkan pahala. Amin.
kekurangannya kita jadikan bahan untuk bertafakur, untuk evaluasi diri. Makanya setiap kita bertemu dengan saudara kita, terutama saudara muslim kita harus bisa mencari kebaikan apa yang bisa saya peroleh. Betul. Dan apa kelebihan dari orang tersebut yang bisa jadi jalan untuk menjadikan saya menjadi lebih baik lagi. Betul. Makanya jangan julid, akan sengsara, akan merana. Orang lain dapat rezeki, kita dapat dosa karena julid kita. Orang naik pangkat, kita naik tensi. Orang ganti kendaraan, kita ganti penyakit. Orang lain yang beli AC, kita yang kedinginan. Makanya ini ada cara kita, ada rumus agar kita terhindar dari julid. Apa itu? 2B, 2L. B yang pertama. B yang pertama adalah berani mengakui kelebihan, kebaikan, dan jasa orang lain. B yang kedua, bijak terhadap kekurangan dan kesalahan orang lain. Baru 2B. Ya. Lanjut 2L. L yang pertama apa? L yang pertama adalah lupakan jasa dan kebaikan diri. Kemudian L yang kedua adalah lihat kekurangan dan kesalahan diri. Insya Allah kalau kita udah punya hal seperti ini, kita akan jauh dari sifat yang namanya julid. Jadi intinya ketika kita ingin dijauhkan dari penyakit julid ini, perbanyak kebaikan, amal soleh, serta introspeksi diri. Karena orang yang selalu julid, dengki, mencari-cari kesalahan orang lain, dia lupa dengan kesalahannya diri sendiri. Mudah-mudahan kita semua Allah jauhkan dari penyakit julid yang sangat berbahaya ini. Amin. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian dari kami. Saya Hanan Saya Manan. dan saya Ihsan. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kekurangan tolong dimaafin, apabila ada kelebihan tolong dikembaliin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Anita Ratnasari Tanjung yang begitu setia menemani kita bersama di ruang kebaikan Arsa Mengaji, dan saya pun sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh sahabat Arsa yang telah hadir pada kesempatan Arsa Mengaji kali ini. Dan seperti biasa di program Arsa Mengaji bersama saya Abu Rubani, kita akan sama-sama berinteraksi dengan Al-Quran. Bukan hanya kita membahas bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar secara tartil sebagaimana perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu secara tartil. Tapi alhamdulillah di Arsa Mengaji kita pun berupaya untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari surat yang kita bahas. Dan tadi sudah kita sama-sama simak tentang bahaya julid ya. Ini sebuah atau satu penyakit yang masyarakat luar biasa ya. Seorang ulama mengatakan manusia secara umum itu seringkali disibukkan dengan aib orang lain dan melupakan aib dirinya sendiri. Syaghaltum bi'uyubin nasi wa taraktum bi'uyubikum. Kalian seringkali sibuk dengan aib-aib orang lain, wa taraktum bi'uyubikum, dan kalian melupakan aib diri kalian sendiri, sehingga nampaklah kekurangan-kekurangan orang lain di hadapannya. Ini yang kemudian kata beliau menjadi satu sebab hati kita itu menjadi mati ya. Jadi satu di antara sekian banyak yang membuat hati itu mati adalah karena seringkali kita habiskan waktu kita sibukkan hati kita dengan mengungkap ya aib-aib orang, menyibukkan diri dengan aib orang, kekurangan orang lain, kemudian melupakan untuk mengintrospeksi diri sendiri kalau dalam dirinya jauh lebih banyak aib-aib dibandingkan dengan yang lain. Dan insya Allah nanti kita akan pelajari lagi, kita akan bahas lagi tema-tema yang lain yang jauh lebih menarik lagi insya Allah. Dan hari ini kita akan sama-sama mempelajari satu materi di metode Quantum Reading Quran, yaitu tentang al-inhiraf ya, al-inhiraf. Sebelum al-inhiraf saya ingin mengingatkan bahwa kita telah mempelajari banyak hal loh. Berarti 12 episode itu sudah banyak materi yang kita pelajari. Tapi satu hal yang inti 60-70% dikatakan tartil bacaan Al-Quran kita kalau kita bisa menguasai prinsip pertama. Saya sering mengingatkan ini, bahwa 60-70% tartilnya bacaan Al-Quran kita itu terdapat di prinsip pertama tentang konsistensi mad dan gunnah.
Kalau sahabat Arsa bisa menguasai konsistensi mad dan gunnah dalam baca Al-Quran itu sudah 60-70% itu sudah enak ngajinya, sudah tartil baca Qurannya. Nah, tinggal nanti sisanya kita menyempurnakan dengan memfasihkan huruf-huruf hijaiyah kita, ya. Nah, bagi sahabat Arsa yang baru bergabung atau penasaran atau lupa lagi barangkali tentang prinsip pertama, silakan bisa kembali mereview episode 1, 2, dan 3. Termasuk 4 dan 5, serta 6 dan 7, 8 dan 9. Nah, berarti semuanya direview lagi. Tentunya hanya di YouTube-nya CT Arsa Foundation. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe. Kemudian setelah dilihat videonya, dipelajari, jangan lupa untuk di-like, komen, dan di-share kepada sebanyak-banyaknya orang agar kemanfaatan Arsa mengaji ini bisa dirasakan oleh banyak orang, ya. Nah, setelah kita membahas prinsip pertama sekali lagi tentang konsistensi mad dan gunnah dan secara umum bagaimana rumus-rumus agar kita mudah menerapkan ilmu tajwid dengan cara yang sederhana dengan rumus-rumus ala QRQ, ya, kita masuk di prinsip yang kedua tentang fasih dalam melafalkan huruf hijaiyah. Dan di episode sebelumnya kita telah membahas tentang qalqalah. Hari ini kita akan membahas tentang al-inhiraf, ya. Al-inhiraf. Tahu al-inhiraf? Bukan al-insirop, ya, kalau sirop lain lagi itu minuman. Apa al-inhiraf? Nah, kita akan coba bahas kilas ya tentang inhiraf ini. Inhiraf kalau secara bahasa artinya al-mailu wal-udul. Ya, al-mail wal-udul. Mail itu artinya miring, udul itu condong. Jadi secara bahasa inhiraf itu adalah mailu wal-udul, miring dan condong. Nah, dalam ilmu tajwid yang dimaksud dengan al-inhiraf adalah mailul harfi ba'da khurujihi ila tarafil lisan, yaitu pengucapan huruf yang disertai dengan miringnya, ya, makhraj setelah dia keluar dari ujung lisan. Nah, itu disebut dengan inhiraf. Hurufnya ada dua, yaitu lam dan ra. Ya, hurufnya dua. Yang punya sifat inhiraf adalah lam dan ra, ya. Simpelnya begini, huruf lam itu sebetulnya biasa. Ya, kalau secara teori inhiraf tadi, kata para ulama, ketika kita melafalkan huruf lam, maka ujung lisan kita itu dimiringkan ila nahiyatiha, ke permukaannya, al. Lihat seperti gambar di sampingnya. Jadi miringnya itu ke permukaan al. Jadi miring, kemudian si ujungnya nyentuh bagian permukaannya al. Nah, fokus kita sebetulnya bukan di lamnya. Ya, fokus orang bukan di lam karena lam itu biasa. Kita dalam huruf Latin ada huruf L. Nah, seperti itulah barangkali huruf lam. Tidak usah dibuat-buat gitu kan, dan jangan dipaksakan. Al. Ya. Nah, yang mesti menjadi perhatian kita, fokus kita adalah dalam melafalkan huruf ra. Karena kata para ulama qiraah bahwa inhirafnya huruf ra ila dhahriha, miring ke bagian punggung lisan. Perhatikan kayak di gambar itu. Jadi bukan bagian permukaan ini, kalau ini lisan ya, kalau ini lisan, bukan di sini bunyi huruf ra itu, bukan al, bukan r. Bukan al, bukan r, ya. Jadi kalau saya samping gini, kalau lam gini al, nah ra itu bukan r gini, bukan r. Tapi kalau dulu Syekh Abdullah San'an yang pernah saya bertalaki dengan beliau, huruf ra itu seperti ini. Nah, dibalikan gini. Jadi posisi lidahnya itu begini, r. Jadi kalau lam gini al, perhatikan, al. Kemudian kalau ra r. Ya. Seperti di gambar perhatikan. Jadi kalau lam itu lurus gitu, al biasa al. Nah, kalau ra itu agak miring gini, r. Sami dipraktekkan silakan, ya. Sami dipraktekkan. Jadi huruf ra itu yang disentuhkanlah punggung. Inhirafnya lam itu permukaan, al. Kalau ra itu ke punggung. Jadi dimiringkan ke punggung, r. Kemudian bagian punggung lisan kita tadi disentuhkan dengan langit-langit yang terdepan, dekat dengan gusi ya. Jadi bukan di belakang r, bukan r, tapi dekat dengan gusi, r. Lidahnya begini, silakan dipraktekkan ya, bukan r tapi r. Kalau lam gini lurus al, kemudian kalau ra r. Jadi bunyinya bukan r, bukan sebentar, tapi yang benar sebentar. Nah, gitu kan, sebentar, entar. Mau kemana? Ke pasar, hati-hatinya saru. Nah, begitu ya. Jadi naru, bunyinya naru, al biasa gini lurus al, kalau ra ke punggung, r. Ya. Nah, ini disebut dengan al-inhiraf. Dan ketika membicarakan tentang lam dan ra, tidak afdal kalau tidak membahas secara lengkap tentang tafkhim dan tarqiq. Ya, jadi lam itu nanti yang mesti diperhatikan ketika berbicara tentang lam, ada lam yang harus dibaca dengan tebal. Ya, ada lam tarqiq itu artinya tipis. Dan ada lam yang harus dibaca dengan tebal, disebut dengan tafkhim. Kapan lam dibaca dengan tebal? Ketika membaca lafzul jalalah. Nih, lafaz Allah. Caranya kita mundur dikit, kita mundur lagi, lihat caranya
ketika lam diucapkan dengan tebal, posisi lisan itu bagian belakangnya terangkat al. Ya, kalau lam tipis al, kalau lam tebal al. Ya, silakan dipraktekkan. Sambil dipraktekkan ya. Kalau lam biasa al, kemudian kalau yang tebal diangkat al. Jadi lidahnya terangkat al. Nah, itulah cara kita melafalkan lafzul jalalah Allah. Nih, Allah. Jadi kalau melafalkan lafaz Allah jangan Allah, bukan Allah, bukan Allah. Karena ada juga yang Allah, bukan Allah ya Allah, bukan Allah, bukan Allah, tapi Allah. Jadi langsung setelah A bunyikan L. Ya, bunyikan L. Jadi caranya L-nya tapi dibaca tebel. L-nya dibaca apa? L-nya dibaca dengan tebel. Bunyinya L. Makanya nanti dibiasakan ya, kalau ingin fasih dalam melafazkan kalimat Allah, maka biasakan L-nya dibuat tebel. Bu, hari ini kita makan apa? Lalap sama sambal. Wah, sambal. Biasakan sambal. Bukan sambal lagi, tapi sambal. Ih, aku kesel deh. Wah, kesel. Saking keselnya gitu kan, saking keselnya jadi bilangnya kesel. Nah, coba bilang kesel. Ya, kalau ke Bandung, nanti di Bandung itu ada makanan yang khas, enak luar biasa, namanya cilok. Apa? Bukan cilok, cilok. Apa? Nah, lihat, bukan cil, tapi cilok, Nah, itulah huruf L ketika dibaca dengan tebal. Ya, jadi bunyinya bukan al tapi al. Nah, Allah ya. Jadi lam dibaca tebal ketika kita mengucapkan lafaz Allah. Itu pun kalau sebelumnya berharakat fathah dan dhammah. Ya, Allahu akbar, bukan Allah tapi Allah, Rasulullah, Rasulullah. Sementara kalau didahului oleh kasrah maka kembali lam dibaca tipis bismillah. Jadi bukan bismillah ya. Yuk kita buka dengan bismillah. Nah, bukan bismillah, bismillah. Jadi kalau sebelumnya kasrah maka lam dibaca kembali tipis ya. Nah, ini lam ketika dibaca dengan tafkhim ya. Kemudian juga ada ra yang dibaca tafkhim dan tarkik. Jadi sama dengan lam. Ra juga kadang dibaca tipis, kadang dibaca tebal ya. Nih, ra tarkik caranya biasa r. Lidah bagian belakangnya tidak terangkat r, tapi kalau ditebalkan maka diangkat lidahnya r ya. Angkat, lihat bagian pangkalnya r. Ingat getaran nggak banyak ya, ma'al khafa. Jadi kalau pas tadi inhirafnya gitu kan, inhiraf itu miringnya huruf ra ketika dilafalkan ke punggung lisan, kalau pas memiringkannya hampir ke ujung, ke bagian punggung lisan, disentuhkan dengan langit-langit terdepan, getaran itu nggak akan banyak. Bukan r. Kalau kata Imam Al-Jazari ma'al khafa, jadi getarannya itu disamarkan ya. Nah, jadi kalau ditebalkan kalau tipis r. Lihat pergerakan lisan bagian belakang r, angkat ke belakang, sekarang ke belakang r, angkat bagian pangkal lisannya r, gitu ya. Cara melafalkan ra yang tarkik dan tafkhim. Kapan dibaca tarkik dan kapan dibaca tafkhim? Nah, coba akan saya rinci. Pertama, ra pastikan dibaca tebal kalau dia berharakat fathah, ra. Ya, jadi jangan dibaca ra. Hati-hati dengan teman-teman kita nih, saudara-saudara kita yang terbiasa dengan bahasa Melayu, karena ra-nya suka jadi ra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ra tapi ra. Ya, jadi bukan ra tapi ra. Walaupun nanti ada dalam beberapa qiraah nanti ada ra yang dibaca tipis, harakat fathah yang dibaca tipis ya. Kalau tipis bacanya jadi ra. Seperti misalkan dalam riwayat Warsh An-Nafi'. Ya, qiraah An-Nafi' dengan riwayat Warsh. Warsh An-Nafi' ketika membaca ra yang sebelumnya berharakat kasrah, maka ra-nya jadi tipis. Contoh misalkan yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira. Kalau Warsh bacanya yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira. Katsira. Ada Warsh dibacanya bukan ra tapi ra, dibaca tipis. Nah, kalau kita berharakat fathah otomatis dia jadi tebal. Ra. Ya, contohnya misalkan kata iqra, ra. Jadi bukan iqra. Perhatikan, bibir tidak boleh ikut campur ya. Ini bukan huruf bibir, karena kebanyakan orang 26 tahun saya mengajar, kalau mengucapkan ra ini bibirnya suka ikut campur. Ra, jangan iqra, bukan ra. Ya, ingat sekali lagi ini urusan lidah. Ya, ini urusan lidah, bibir tidak boleh ikut campur urusan lidah. Ya, bibir nggak boleh ikut campur.
Supaya tidak ikut campur gimana caranya? Coba bawa senyum, ucapkan huruf ra tapi sambil senyum. Ayo semuanya sambil senyum. Sambil senyum ucapkan huruf ra. Coba ra. Ya. Ra. Senyum, ra. Nah, karena senyum itu tidak pernah kompromi dengan monyong, maka kalau orang senyum dipastikan dia akan sempurna membuka rongga mulutnya. Ra. Ya. Coba ra. Silakan latih sambil dilatih ya. Ra. Camra. Coba apa? Bukan comroh, bukan comroh misra sukra, tapi camra, misra dan sukra, iqra, ya, ra. Nah, kemudian yang kedua juga ketika berharakat dhammah ru. Ya, contohnya kata ruziqana, bukan ruzik, bukan ru, tapi ru, tebal. Ru, bukan ruziqana tapi ruziqana. Ya, iqra ruziqana. Itu ra-nya dibaca tebal, ya. Kemudian juga dibaca tebal kalau ra berharokat fathah bertasdid, ra-nya double berharokat fathah. Ya, contohnya seperti ar-rahim, ya, bukan ar bismillahirrahmanirrahim, bukan tapi terdengar suaranya menebal. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, inhiraf itu miring ke bagian punggung. Jadi bukan bagian permukaan seperti lazimnya kita tapi dia melibatkan punggung lisan ya, sehingga kalau punggung lisan yang dilibatkan inhirafnya sempurna, maka sekali lagi getaran itu nggak akan banyak. Bukan bukan bismillahirrahmanirrahim, bukan, tapi bismillahirrahmanirrahim tuh ya. Jadi bunyinya ar-rahim. Termasuk kalau ra tasdid berharakat dhammah. Contohnya fafirru, bukan fafirru. Latih coba ya, karena nanti akan beda riwayat, beda baca. Ada yang bacanya fafirru, Waras dibacanya fafirru. Tapi kalau kita bacanya fafirru, ditebalkan fafirru tipis, fafirru tebal. Nah, kalau kita menemukan ada ra tasdid berharakat dhammah, pastikan dibaca dengan suara tebal, tafkhim, ya, fafirru. Kemudian yang berikutnya, ra dibaca tarqiq tipis kalau dia berharakat kasrah, ri. Contohnya misalkan tajri. Bacanya tipis baru, tajri, jangan tajuri, bukan tajuri tapi tajri, ri, tipis. Ya. Kemudian ra juga dibaca tipis kalau dia tasdid, kemudian harokatnya juga kasrah. Contohnya syarri, jangan min syarri, bukan syarri tapi syarri. Min syarr tipis, syarri ma khalaq, bukan min syarri, bukan syarri tapi syarri, dibaca tipis, ya. Kemudian ra sukun sekarang, ra mati dibaca tebal kalau didahului oleh harokat fathah. Contohnya akbaru. Jadi bukan akbar. Jadi kalau takbir pas salat bukan Allahu akbar, bukan akbar tapi tebalkan akbaru, baru. Allahu akbaru, akbaru. Kemudian juga dibaca tebal kalau sebelumnya berharakat dhammah. Contohnya alhaakumut takatsur. Tsur. Jadi bacanya bukan sur tapi sur. Ya, at-takatsur. Ya. Kemudian berikutnya dibaca tipis kalau didahului, ya, ra mati dibaca tipis kalau didahului oleh huruf yang berharakat kasrah seperti kata Fir'aun. Bukan Fir'aun tapi tipiskan Fir'aun gitu ya. Kemudian ra dibaca tafkhim kalau sebelumnya didahului oleh huruf mati dan sebelumnya lagi berharakat fathah. Ya, contoh di surat Al-Fajr. Al-Fajr kalau berhenti kan ra-nya dimatikan. Ra-nya dimatikan dan kita mendapati huruf sebelum ra yang dimatikan itu juga huruf mati. Nah, untuk menentukan ra ini tipis atau tebal, lihat harakat sebelumnya. Kalau dia berharakat fathah, maka pastikan dia tebal. Wal fajr. Nah, fajr. Jadi ra-nya tebal, bukan wal fajr, bukan fajar tapi fajr, tebal. Wal fajr. Ya, walayalin ashr. Jadi ra-nya dibaca tebal. Ya, termasuk ketika sebelumnya berharakat dhammah. Ya, dibaca sufr. Ya, bukan sufr tapi sufr. Ya, jadi perhatikan ra mati dibaca tipis atau tebal, satu di antaranya adalah perhatikan huruf sebelumnya, ya, fathah atau dhammah. Kalau sebelumnya fathah dhammah dipastikan dia tebal. Baik. Nah, kalau sebelumnya i seperti misalkan ini hijr. Nah, sebelumnya perhatikan ra mati, sebelumnya mati, kemudian sebelumnya kasrah. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Maka ra dibaca tipis, hijr. Jadi perhatikan sekali cara mudahnya. Vokal sebelum r ini i, u atau a. Kalau sebelum r itu vokal yang mendahulinya a atau u, maka dia otomatis tebal. Tapi kalau sebelum r itu berharokat
kasrah atau vokal i, maka dipastikan R-nya dibaca tipis ya. Baik, sedikit lagi saya nyampaikan biar tuntas. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana ra dibaca tebal. Ya, ada kondisi tertentu yang mesti diperhatikan di mana ra otomatis dibaca tebal. Pertama, ra otomatis dibaca tebal kalau didahului oleh hamzah wasal. Ya, hamzah wasal itu hamzah yang dibaca kalau di awal, di tengah-tengah dia tidak ada. Insya Allah nanti di episode berikutnya akan kita bahas, kita akan terangkan apa itu hamzah wasal. Nanti hamzah itu ada dua, hamzah wasal dan hamzah qata. Insya Allah di episode berikutnya akan kita bahas tentang hamzah wasal ini ya. Nah, sekali lagi kalau ada ra mati sebelumnya didahului oleh hamzah wasal seperti kata irhamhuma ya, irhamhuma, maka ra ini dibaca tebal. Walaupun sebelumnya i, misalkan irham, bukan ir tapi irhamhuma. Ya, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, wa qur rabbi, bi-nya kan kasrah tuh i. Tapi karena didahului oleh hamzah wasal maka otomatis ra-nya ditebal. Wa qur rabbirhamhuma, wa qur rabbirham, bukan dirham, bukan irham tapi bukan irham, bukan ir tapi irhamna, bukan irhamna tapi irhamna, ra-nya dibaca tebal. Ini kondisi spesial yang pertama. Kemudian yang berikutnya, ra otomatis juga dibaca tebal kalau berhadapan dengan huruf isti'la. Ya, jadi kalau ra mati berhadapan dengan huruf isti'la, terutama yang berharokat fathah dan dhammah, kalau kasrah nanti ada dua pilihan, boleh tebal, boleh tipis. Karena boleh tebal, boleh tipis, sudah dipukul rata sajalah ya, walaupun dipukul tuh nggak enak. Nah, jadi kalau ada ra mati bertemu dengan huruf isti'la, maka otomatis saja tebalkan. Ya, masih ingat enggak istilah ya? Pernah saya bahas tentang istilah ya. Kalau lupa silakan lihat lagi kalau nggak salah di episode ke-8 atau ke-9. Saya membahas tentang tebalkan bunyi o. Nah, menebalkan huruf o itu diantaranya kita ngebahas tentang sifat istilah ya. Nah, kembali mirsad contohnya, mirsad dibacanya bukan mir walaupun sebelumnya i ya, walaupun sebelumnya i, dia harus dibaca tebal. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan huruf tebal. Jadi huruf istilah itu tebal dan menebalkan. Ingat ya, huruf istilah itu tebal dan menebalkan. Tidak menyebalkan, sedikit memenggalkan dan mengesalkan, nggak bisa-bisa soalnya gitu kan ya. Nah, ini huruf ra saat berhadapan dengan istilah jadi bacanya bukan mir tapi mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Nah, ini kondisi-kondisi spesial di mana ra dibaca dengan tafkhim ya. Kemudian ada ra yang dibaca otomatis gitu kan, dibaca dengan tipis. Kapan? Kalau sebelumnya ya mati. Contoh khair, sebelumnya kan kha, vokalnya o gitu kan, khair, tapi karena sebelumnya ya mati maka otomatis ra itu dibaca tipis. Ingat, ra mati dibaca tipis kalau yang mendahuluinya vokal i, dibaca tebal kalau yang mendahuluinya sebelumnya adalah vokal u atau a. Ya, khair walaupun sebelumnya huruf fathah maka tetap dibaca tipis karena yang terdekat adalah i, khair ya. Nah, ini bahasan tentang inhiraf dan penyempurnaan pada huruf lam dan huruf ra yang dibaca tafkhim dan tarqiq. Baik, kita akan langsung saja praktek hari ini surat Al-Humazah ya. Saya akan contohkan bagaimana cara baca Al-Humazah dari awal sampai akhir ya. Setelah ini silakan nanti sahabat Arsa untuk mencobanya ya. Baik, disimak terlebih dahulu. Saya akan bacakan dari awal bagaimana surat Al-Humazah ini ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Ayat pertama ini yang mesti diperhatikan. Ayat pertama ini lam tadi bahasan kita ya, jangan wailul sering kali, bahkan pertama kali saya talaki dengan seorang ustadz ya, seorang syekh, hal pertama yang dikoreksi justru lam saya. Jadi orang lain dikoreksi huruf so, huruf do, saya dikoreksinya lam. Ya, lam saya salah terus gitu. Ternyata tadi inhirafnya seringkali dibuat-buat. La yang biasanya bilang lalu lalang, lalu lintas, keluar lidahnya lalu lalang. Nah, terutama ibu-ibu hati-hati suka jadi sambel. Jangan. Atau jadi menebal, wailul, bukan wailul likulli, bukan li, bukan lu. Tapi wailul likul, tipiskan wailul likul, jangan wailul likul. Hati-hati, ini sering banget. Jadi wailul likul, bukan li, lemah bukan le tapi lu. Wailul likulli humazatil lumazah. Ayat pertama, perhatikan ayat kedua. Alladzi jama'a malan wa addadah.
Alladzi, hati-hati tidak alladzi. Ladzi sering banget ladzi, alladzi bukan la tapi la tipiskan la, jangan la. Alladzi bukan alla, alladzi ya. Alladzi jama'a malan wa addadah. Jangan lupa launya ditahan, tidak tergesa-gesa. Law wa ya. Ayat ketiga perhatikan, yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu an. Di episode-episode sebelumnya sahabat Arsa yang baca masih banyak yang nabrak gunah. Ingat di episode mengajarkan bahwa prinsip tartil yang utama yang pertama adalah konsisten baca mad dan gunah. Rumus yang simpelnya adalah ayu, ayun saja. Mana berwarna tahan, setiap ada alif ya wawu disingkat ayu, cukup ayun saja. Yang kedua apa? Mana berwarna tahan, setiap ada mim nun tanwin yang diberi warna, tahan dulu suaranya, jangan tergesa-gesa. Ya, termasuk ayat kedua ini, lihat ada nun yang dikasih warna, jangan tergesa-gesa. Annama, tapi annama. Yahsabu annama lahu akhladah. Nah, hu-nya panjang, kenapa ada bendera? Kecuali ayu di atasnya bendera, gitu kan ya. Baik, kita masuk ke ayat keempat. Perhatikan. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Kalla, jangan kepanjangan, cukup di ayun. Kalla la tahan suaranya, layum badan, jangan tergesa-gesa. Ingat ya, kesalahan yang paling banyak saat baca Quran adalah sering kali tergesa-gesa baca gunah. Tahan dulu. Kalla layum badan fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Hati-hati, jangan roknya jangan ke bawah panjang. Wa ma adraka. Hati-hati, tidak. Cukup roknya diayunkan suaranya, tidak kepanjangan. Wa ma adraka mal hutamah. Kemudian ayat ke-6, narullahil muqadah. Tadi kita belajar lafaz Allah. Ingat, bukan narullah, bukan narullah, bukan narullah, bukan narul el, bukan el. Tadi gimana caranya? El. Ingat ya, bunyinya langsung el. Biasakan bilang sambal jadi sambal. Ya, sambal kesel gitu kan, kesel ya, jadi Allah. Bibir sekali lagi jangan ikut campur, bibirnya jangan ikut campur ya. Don't follow mix don't follow mix, jangan ikut campur. Jadi jangan Allah, bukan Allah tapi al, langsung ke huruf L, langsung ke huruf L tapi tebel ya. Jadi narul, nah, narul kalau tipis narul, sekarang tebalkan narul al, nutup lidahnya, nutup ke langit-langit. Narul al narullahil muqadah, narullahil muqadah. Itu cara melafalkan ayat ke-6 khususnya pada lafaz Allahnya. Kita lanjutkan ayat ke-7. Allati tattali'u 'alal afidah, allati tattali'u 'alal afidah. Ini ayat ke-7 ini baik untuk melatih A dengan A. Bedakan antara A dengan A. Ingat di prinsip kedua bab fasih dalam lafal huruf, saya pernah mengajarkan tentang bagaimana cara mudah menguasai karakteristik huruf. Ya, di antaranya apa? Bedakan A dengan A, H dengan H. Bedakan A, H, H. Ingat ya? Bedakan A, H, H. 2. Desiskan kata safa, jaharkan jazadallah, tebalkan bunyi O. Sekarang di ayat ke-7 coba perhatikan beda antara A dengan A. Perhatikan. Allati tattali'u ala, pakai ain. Allati tattali'u alal af, pakai A. Af, jangan af. Hati-hati ya, beda antara A dengan A. Allati tattali'u alal afidah. Ayat ke-8. Innaha alaihim muqsadah. Hati-hati gunah sekali lagi. Innaha alaihim muqsadah. Terakhir, fi amadim mumaddadah, fi amadim, tahan jangan tergesa-gesa, fi amadim mumaddadah. Nah, ini praktek di surat Al-Humazah ya.
Silahkan sekarang giliran sahabat Arsa untuk mencobanya. Tapi saya kembalikan terlebih dahulu kepada Mbak Nana. Mbak Nana silakan. Salam. Oke, waalaikumsalam. Silahkan Ustadz Abu Robani. Baik, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sudah siap Ibu? Insya Allah. Mangga, silahkan Ibu. Belajar Pak Ustadz masih banyak salah. Iya, silahkan nggak apa-apa Ibu. Kita akan nanti cek di mana yang harus diperbaiki Ibu, yang termudah. Kita belajar dari yang termudah. Silakan dimulai Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malahu wa addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbadanna fil hutomah. Wa ma adraka mal hutomah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u alal afidah. Innaha alaihim muqsadah. Fi amadim mumaddadah. Iya, alhamdulillah. Allahul azim. Iya, terima kasih Ibu. Alhamdulillah luar biasa, ngajinya sudah lancar, panjang pendeknya juga sudah bagus. Tinggal satu yang saya nampak tergesa-gesa dalam gunnah Ibu. Hampir semua gunnahnya ketabrak. Hampir semua gunnahnya tertabrak. Gunnah itu dengung. Hurufnya ada 2, mim dan nun, dan cirinya dia diberi warna. Ya, cirinya perhatikan kalau di tampilan ini ada warna, Bu, ya. Ada nun mim yang diberi warna. Jadi setiap ada mim, nun, tanwin yang diberi warna, maka ditahan selamanya sampai kiamat kurang 2 hari tetap harus ditahan, gitu ya. Kalau ada mim, nun yang diberi warna, tahan. Contoh misalkan yang 2 ayat terakhir, Bu. Bukan innaha alaihim muqsadah, tapi tahan. Innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Jadi setiap ada nun, mim, tanwin yang diberi warna seperti ini, maka tahan dulu suaranya tidak tergesa-gesa. Nah, silakan nanti Ibu dicoba lagi ya di episode berikutnya ya, dengan memfokuskan pada gunnah supaya tidak lagi ketabrak gunnahnya. Baik, Mbak Nana masih ada? Oke. Ada dong Ustadz. Jadi kalau untuk urusan mencoba mengaji ini semuanya semangat Ustadz. Kalau nggak dibatasi bakal banyak banget pesertanya. Oke, seperti yang Ustadz Abu Robani bilang tadi ya, ternyata nggak cuma ada lam ro yang sudah disampaikan materinya, ada juga pemahaman-pemahaman gunnah dan yang lainnya yang harus terus diulang di setiap praktek. Yang kedua Ustadz, ada saudara Nasdar Samsul. Kepada Bapak Nasdar Samsul. Nasdar Samsul di Palopo. Oh, Masya Allah, dari Palopo ya. Yes, Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbadhanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi amadim mumaddadah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Konsisten sudah bagus. Itu juga hasilnya sudah oke. Lafaz Allah tadi diharap sudah bagus. Ra'nya juga betul. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim sudah menebal. Tapi kekurangan berulang dilatih. Nyanyi dulu suaranya ya, Mas Abdul. Ya, jadi yang harus diperhatikan
yang harus diperhatikan satu, perhatikan huruf-huruf terakhir, mumaddadah, muqsadah, afidah, itu bunyi huruf H. Sementara di sini harusnya pakai H. Ya, jadi fi amadim mumaddadah. Jadi bukan dah. Ya, di akhir al-humazah ini pakai H semua, bukan bukan H tapi H. Nah, ini masuk di prinsip yang kedua. Di awal-awal saya mengajarkan hal pertama ketika berbicara tentang karakteristik huruf, maka perhatikan, bedakan a, h, h. Termasuk tadi a dengan a-nya nggak beda di akhir ayat. Ya, fi amadim bukan a tapi a. Fi amadim bukan fi amadim. Ya, tapi yang paling banyak di sini huruf-huruf terakhir jadi Jadi bukan afidah, muqsadah, mumaddadah, tapi harus pakai h di sini. Jadi bukan di tenggorokan sini tapi tenggorokan yang terjauh sini Jadi allati tattali'u 'alal afidah. Idah bukan idah. Muqsadah bukan muqsadah. Mumaddadah bukan mumaddadah. Nah, ini yang menonjol yang harus diperhatikan ya. Ketemu lagi di Arsa Mengaji berikutnya, insya Allah sudah bagus huruf H dan H-nya jelas beda antara H dengan H ya. Fokus di situ. Baik, saya kira masih ada nih. Marana masih ada, betul? Tentu Ustadz. Wah, tebakannya benar sekali ya Ustadz ya. Oke, kalau tadi di awal review dari Ustadz adalah bermasalah di gunnahnya dan harus banyak berlatih. Yang kedua, ada juga ya tentang bedakan h ya Ustadz ya. Jadi benar-benar harus direview lagi YouTube kita. Oke, yang ketiga ini ada yang terakhir Ustadz, saudara atau Bapak Ahmad Suhaili. Boleh diaktifkan Pak video dan suaranya. Kalau masih di mute, boleh di unmute. Assalamualaikum Bapak Ahmad Suhaili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ahmad? Alhamdulillah Ustaz. Dari manakah? Saya security di tempat Bapak Khairul Tanjung Ustaz, di Gedung Menara ini, Gedung Menara Mega. Luar biasa ya. Sudah siap mencoba surat Al-Humazahnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة Sadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa Pak Ahmad Suhaili ya, keren ngajinya ya, merdu suaranya, konsistensi mad juga sudah bagus. Cuman gunnah ada ketabrak ya, gunnah ada ketabrak satu, saya hitung ya, gunnah ada ketabrak satu, nunnya sebelumnya di ayat ke mana tadi, layum badanna itu ketabrak. Harusnya tan layum badan, jadi konsistenkan mad dan gunnah. Termasuk tadi mad satu kepanjangan fi amadim, itu kebiasaan. Satu kebiasaan yang membuat mad itu nggak konsisten diantaranya karena fokus dengan langgam. Fi amadim. Nah, biasanya kalau mau terakhir suka memanjang tuh. Contoh misalkan kata wayamna'unal ma. Ya. Jadi yang terakhir ayat ke-9 tadi jangan fi amadim, tapi cukup dayun fi amadim mumaddadah. Jadi fi-nya tidak kepanjangan. Dan secara umum sekali lagi sudah bagus. Hal yang lain yang masih diperhatikan, vokalnya ada beberapa huruf yang vokalnya nggak sempurna ya Pak Ahmad. Misalkan gini, yang ayat ke-7 misalkan allati tattali'u 'alal af bukan af tapi a. Bukan allati, bukan lati, allati tatta. Jadi a-nya sempurna ta. Jangan tattali'u 'alal af, 'alal lal. Bukan alal la, bukan la tapi alal af. Jangan af. Bukan af tapi af.
allati tattali'u 'alal afidah. Nah, ini barangkali untuk Pak Ahmad Suhaili ya, satu konsistenkan lagi mad dan gunahnya, jangan sampai ada mad yang kepanjangan, gunah yang ketabrak. Tapi secara umum bagus, enak banget suaranya. Kemudian yang akan jauh lebih enak ngajinya kalau vokalnya sempurna. Ya, vokalnya sempurna, a i u-nya sempurna. Allati, jangan allati, bukan toto tapi tato, a tato. Jangan alal, bukan ala tapi alal. Alal af, jangan of tapi af idah. Nah, ini 3 PR buat Pak Ahmad ya. Konsistenkan mad, gunnah, kemudian sempurnakan dalam melafalkan vokal setiap huruf ya. Demikian barangkali masukan koreksi untuk Pak Ahmad Suhaili. Ditunggu lagi di Arsa mengaji berikutnya ya, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Pak Ahmad Suhaili sebagai peserta terakhir untuk pembacaan surat Al-Humazah di hari ini Ustadz. Jadi ini ya Pak Ahmad Suhaili membuktikan bahwa siapapun bisa bergabung di Arsa Mengaji, siapapun bisa mengaji dengan baik dan benar kalau kita bisa konsisten ya. Kalau ada yang lupa-lupa lagi Pak Ahmad Suhaili dan juga peserta Zoom atau YouTube yang lain boleh cek di YouTube Cita Arsa Foundation. Dan jangan lupa minggu depan harus terus tetap ikut ya Pak ya di Arsa Mengaji, ajak semua teman-temannya, ajak rekan-rekannya untuk belajar bareng di Arsa Mengaji. Oke Ustadz, sebelum menutup acara Arsa Mengaji di episode 12 pagi hari ini, boleh sedikit Ustadz review atau closing dari apa yang sudah disampaikan. Silahkan. Baik, 2 tema kita pada hari ini, 2 pelajaran hari ini. Pertama tentang Al-Humazah, bahaya bagaimana kita julid gitu kan, ini penyakit yang memasyarakat di kita ini bangsa Indonesia gitu, mudah untuk menjatuhkan orang lain. Maka sifat ini tidak akan terjadi. Di ayat berikutnya Al-Humazah disebutkan kecuali karena sifat takabur. Ya, alladzi jama'a mala wa addadah, di situ maksudnya adalah orang-orang yang merasa dirinya lebih dibandingkan orang lain. Itu yang disebut dengan takabur. Karena merasa dirinya lebih hebat, lebih benar, lebih soleh, sehingga kemudian dia menganggap merasa boleh untuk merendahkan orang yang lain. Nah, ini bahaya ya, karena kata Nabi orang yang takabur dulu tidak akan memasuki surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga kata Nabi. Ya, tidak akan masuk surga siapa? Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Bagi orang-orang yang di dalam dadanya ada sebesar dzarrah, sebesar biji sawi dari sifat takabur. Apa itu takabur? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang disebut dengan takabur adalah mengingkari kebenaran yang Allah turunkan, wa ghamtun nas, dan merasa dirinya lebih hebat di hadapan manusia, sehingga kemudian dia merasa berhak untuk merendahkan orang lain. Ya, nah ini pelajaran pertama dari surat Al-Humazah, dan kita sudah belajar bab QRQ-nya tentang al-inhiraf, termasuk kita belajar bagaimana cara melafalkan lam yang tebal dan ra yang tebal. Ya, jangan lupa jadi bunyinya bukan Allah, bukan Allah tapi Allah, dan bukan tapi Allah. Nah, ini materi kita pada episode ke-12 ini, dan insya Allah pada pekan depan di episode berikutnya kita akan latih bagaimana cara mahir membaca Al-Quran. Jadi kita akan praktek mahir bagian pertama ya. Kita akan praktek mahir bagaimana menerapkan materi pelajaran di prinsip 1 dan prinsip kedua. Ini penting banget, apalagi yang baru bergabung nih. Yang baru bergabung, insya Allah saya akan mengulang tapi dalam bentuk praktis tentunya. Saya akan mengulang prinsip 1 dan prinsip kedua dalam praktek yang mudah. Ya, kita latih misalkan huruf a i u ba u an ani a na u an ani a. Nah, bagaimana mengucapkan A dibarengi dengan prinsip-prinsip yang pertama. Bagaimana lengkapnya? Jangan dilewatkan episode berikutnya di Arsa Mengaji. Demikian barangkali akhirnya saya Abu Rubani undur diri. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Abu Robani dan tim yang sampai hari ini ya terus memberikan pengajaran-pengajaran dan ilmu pengetahuan tentang Al-Quran kepada kita. Sepertinya kalau tadi disimak ya pernyataan Ustadz Abu Robani, kita tidak boleh melewati nih episode selanjutnya karena beliau akan memaparkan tentang bagaimana membaca Al-Quran dengan mudah dan menyenangkan, tapi dibuat lebih rinci. Episode-episode pertama sampai akhir beliau rinci menjadi lebih efisien ya untuk dipahamin. Oke, kalau sedikit saya boleh coba review di Al-Humazah hari ini kita membahas tentang bagaimana Allah memberikan balasan kepada orang yang sering mencela dan mengumpat ya. Tentunya tadi Ustadz Abu Robani juga sudah sampaikan bahwa orang-orang yang meremehkan orang lain itu adalah bagian dari sombong. Dan kalau tadi kita ingat lagi pemaparan dari Ustadz Kembar 3 tadi yang di awal, sepertinya julid ini bisa kita kategorikan dengan senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Jadi artinya
cukup simpel ya kalau dibahasakan dengan kalimat seperti itu. Dan ada beberapa tips tadi juga dari Ustadz Kembar 3 di awal, kalau ingin menghindari julid itu gampang banget. Yang pertama berani mengakui kelebihan dan kebaikan orang lain, lalu bijak terhadap kesalahan dan kekurangan orang lain. Lupakan jasa dan kebaikan dari diri sendiri dan selalu lihat kekurangan dari diri sendiri. Semoga bisa dicoba ya dan menghindari kita dari sifat julid. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini juga kita sudah belajar tentang al-inhiraf, bagaimana mengucapkan atau melafalkan huruf lam dan ro secara tebal ataupun secara miring. Kalau masih ada yang lupa tadi apa sih yang disampaikan Ustadz Abu Robani, boleh dibuka lagi YouTube CT Arsa Foundation, nanti di sana akan kita pelajarin ulang ya. Oke, minggu depan kita ketemu lagi di episode 13, tetap di Arsa Mengaji. Ajak teman sebanyak-banyaknya, ajak rekan sebanyak-banyaknya, karena di Arsa Mengaji kita akan bisa memahami Al-Quran dengan baik dan mudah tentunya. Nah, sekali lagi saya ingatkan untuk terus follow Instagram CT Arsa Foundation di @ctarsa_foundation dan juga di YouTube CT Arsa Foundation dan media sosial lain kita, baik di web juga www.ctarsafoundation.org. Di sana kita akan sharing banyak informasi positif tentunya. Hari ini juga saya akan bagi-bagi giveaway atau hadiah untuk seluruh penonton yang ada di YouTube nih. Yang nonton di YouTube yang setia jangan sampai berkecil hati, karena tidak hanya yang di Zoom tapi di YouTube juga berkesempatan untuk mendapatkan giveaway. Apa giveaway-nya nanti akan ada tim CT Arsa Foundation yang akan menghubungi. Oke, kalau begitu saya Nana mohon undur diri hari ini di episode ke-12. Kita bertemu lagi di Arsa Mengaji episode 13 di minggu depan. Setiap Jumat jam 6:30 sampai jam 7:30. Terima kasih untuk Ibu Anita Ratnasari Tanjung yang sudah berkenan bergabung sampai hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Abu Robani dan tim yang sudah bersemangat memberikan materi. Juga kepada tim CT Arsa Foundation yang sudah membantu terlaksananya acara dengan sukses. Juga kepada seluruh partisipan yang ada di Zoom maupun seluruh audiens yang ada di YouTube. Terima kasih tak terhingga dari kami CT Arsa Foundation. Mudah-mudahan terus bersemangat ya ikuti Arsa Mengaji. Kita ketemu minggu depan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.